Video ini akan berisi dampak dari kenaikan suku bunga yang terjadi pada saat ini, yaitu sebesar 25 basis poin. Kira-kira dampak positif dan negatifnya itu apa aja sih untuk kita pribadi, untuk institusi, dan untuk yang lain? Nah, buat kamu semua yang penasaran, pastikan nonton video ini tanpa di-skip. Dalam membuat suatu kebijakan, pemerintah itu terkadang mengambil suatu kebijakan memiliki dampak positif dan juga dampak negatif. Salah satunya yang dibicarakan hari ini adalah suku bunga. Ya, suku bunga sendiri memang itu keputusan daripada Bank Indonesia sendiri, ya. Tetapi juga ya ada faktor-faktor lain yang mempengaruhi hal tersebut. Tetapi ya di sini suku bunga naik dan suku bunga turun ada dampaknya. Nah, sekarang yang terjadi adalah suku bunga naik. Dampak positif dan negatifnya apa aja sih? Oke, kita mulai dulu dari dampak positif. Dampak positif yang bisa atau dirasakan oleh kita adalah kalau misalkan kamu deposito ke bank. Kalau kamu deposito ke bank, tentu return yang ditawarkan lebih meningkat dibandingkan sebelumnya. Nah, itu jelas karena kan memang BI sendiri menaikkan suku bunga. Nah, kalau misalkan menaikkan, harusnya bank-bank yang lain itu juga menaikkan suku bunga depositonya. Nah, menaikkan suku bunga deposito tentunya akan membuat orang-orang yang ingin menyimpan uang di deposito termotivasi untuk menaruh lebih duit tersebut. Ya, itu satu hal yang positif karena returnnya lebih gede, Pak. Itu ya. Satu, itu dampak positif ya. Kedua, inflasi bisa terkendali. Nah, inflasi bisa terkendali ini sebenarnya agak tricky. Lalu, itu adalah dampak positifnya. Dampak negatifnya. Dampak negatifnya apa aja sih? Nah, dampak negatif ini sebenarnya ada beberapa. Ya, satu, kalau misalkan kamu pinjam uang di bank, ya. Misalkan untuk KPR gitu, itu biasanya akan mengalami peningkatan juga seiring dengan kenaikan suku bunga yang ada. Nah, tentu kan ini bukan sesuatu hal yang dipengen juga, tetapi ya memang itu adalah dampaknya. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Karena seperti ini. Kalau misalkan perbankan nih. Nah, ada beberapa orang yang bertanya, perbankan itu mendapatkan uang dari mana sih? Ya, perbankan itu mendapatkan uang misalkan dia menawarkan deposito dengan bunga 3,5% awalnya. Nah, tentu ada orang yang misalkan termotivasi untuk invest. Nah, ketika bunga tersebut ya naik jadi 3,75%, makin banyak orang yang termotivasi untuk deposito. Ya, tentunya kan ketika mereka deposito ada uang masuk, ya, ada uang masuk ke dalam mereka. Lalu bagaimana si perbankan ini bisa memberikan return ke beberapa orang yang melakukan deposito ini? Tentu uang tersebut harus diputerin dong. Ya. Nah, uang itu diputerin dengan cara memberikan pinjaman ke beberapa institusi ataupun ya perorangan yang memang mereka tuh udah diuji dulu, mereka layak untuk mendapatkan pinjaman. Nah, pinjaman tersebut tentunya memiliki bunga. Yang pasti bunganya itu harusnya di atas daripada suku bunga deposito. Karena sebagian dari hasil yang mereka pinjamkan itu, returnnya akan dibagikan buat orang yang deposito di perbankan tersebut. Sisanya lagi, bank itu mendapatkan hasilnya. Nah, dari sini sekarang udah dapat gambaran belum? Ini gue coba ngomong secara pelan-pelan ya. Bahwa perbankan itu dapat keuntungannya dari situ. Dari ya misalkan dia minjemin orang, suku bunganya berapa ya, yang pastinya di atas dari deposito. Nah, nanti
sebagian dikasih buat masyarakat yang deposito ini, sebagian lagi buat perbankannya untuk mereka hidup, untuk mereka tetap bisa sustain. Itu adalah salah satu penghasilan dari bank juga ya. Nah, seperti itu yang paling umum tuh. Makanya kalian ngerti kan? Berarti artinya kalau misalkan suku bunga rata-rata itu meningkat, ya mereka juga harus menaikkan pinjamannya. Supaya apa? Supaya ya tetap masih mereka dapat keuntungan dan juga mereka bisa bayar si orang yang deposito ini. Gitu loh, di satu sisi akan meringankan akan dampak positif buat orang yang deposito, tapi di satu sisi lain buat si penghutang itu akan lebih berat, ya. Nah, utang itu sebenarnya kan bisa jadi digunain buat selain daripada KPR, ada juga buat bikin usaha. Nah, ini yang sebenarnya ditakutin. Kita kan baru keluar daripada masa pandemi. Ya, masih butuh kayak sokongan, bantuan, pengusaha, atau apapun supaya mereka bisa membangun usahanya dan bisa menstabilkan usahanya kembali ya setelah dari pandemi. Terus tiba-tiba suku bunga itu dinaikkan, otomatis pinjamannya ya, suku bunga pinjamannya itu pun juga dinaikkan. Tentu akan membebankan dari pihak si pengusaha. Nah, kalau itu yang terjadi, nah itu kan nggak diharapkan. Nanti malah hasilnya tidak maksimal, ekonomi malah jadinya turun. Jadi ini punya dampak juga. Oleh karena itu, kebijakan yang dilakukan oleh Bank Indonesia itu tidak mudah. Harus banyak juga perhitungannya. Begitu pula dengan pemerintah gitu ya. Jadi memang harus sinkron juga dan juga mereka harus bisa memberikan kebijakan yang pas. Ya kayak misalkan seharusnya suku bunga itu udah naik dari beberapa bulan lalu, tapi sekarang baru naik karena memang mungkin udah tidak ada jalan keluar lain ya. Karena misalkan kondisi BBM saat ini, ya bahan bakar yang akan mau naik, diprediksikan akan naik. Nah kalau akan naik, biasanya kalau harga minyak naik, yang lain ikut naik. Kalau yang lain ikut naik, maka uang yang beredar itu semakin besar di luar. Nah inflasi nama lainnya itu selain daripada kenaikan harga barang rata-rata, tetapi adalah semakin banyak ya uang yang beredar di luar sana. Maka supaya uang itu bisa stabil, uang yang beredar banyak tersebut harus masuk lagi ke dalam perbankan atau harus masuk lagi ke dalam. Caranya gimana? Dengan menaikkan suku bunga deposito. Nanti orang akan lebih milih untuk, wah daripada gue belanja, mendingan gue depositoin aja. Jadi dengan cara tersebut itu akan memaksa ya, atau bukan memaksa ya bahasa ya, itu akan membuat si pengusaha ya menstabilkan harga lagi. Jadi mereka nggak paksa untuk naik harganya. Jadi udah balik lagi stabil. Tetapi ya itu adalah cara supaya menstabilkan perekonomian ya. Karena dampak dari satu BBM naik, semua naik gitu. Karena usaha-usaha kan juga berketergantungan dengan bahan bakar minyak juga. Misalkan mereka punya usaha apa, terus mereka harus transport dari satu wilayah ke wilayah yang lain menggunakan kendaraan. Nah, kalau misalkan kendaraan tersebut harga bensinnya naik, tentu kan akan berdampak terhadap keuntungan hasil usaha mereka. Kalau misalkan itu akan berdampak, daripada mereka rugi, mereka naikin harga. Nah, begitu terus. Jadi dampaknya tuh akan semakin luas. Nah, caranya itu adalah dengan cara, ya uang itu harus balik lagi masuk ke dalam. Nah, jadi tugasnya susah banget ya. Nah, intinya gue kasih gambaran seperti itu. Lalu, di sini dampak negatifnya ya, yang selanjutnya adalah selain daripada itu usaha ya jadinya akan lebih terbebani juga seperti yang tadi gue bilang. Lalu dari segi banyak pinjaman sih itu yang akan lebih sulit sebenarnya pinjamannya karena orang harus bayar dengan bunga yang lebih besar daripada rata-ratanya itu. Itu walaupun katanya cuma sedikit, tapi kan kita nggak pernah tahu apakah ke depan akan naik lagi ataupun tidak. Oke, itu adalah gambaran ya seputar inflasi dan dampaknya seperti apa, positif maupun negatif ya. Nah, nanti di video selanjutnya gue juga akan kasih tahu bahwa sebenarnya ya BBM kita atau harga minyak kita itu adalah yang salah satu yang termurah di dunia gitu. Dan kita itu termurah karena banyak disubsidi sama pemerintah. Kalau kita nggak disubsidi harganya udah gila-gilaan banget. Nah, nanti gue akan kasih tahu ke kalian ya seperti apa list negara-negara tersebut dan juga harga-harga minyaknya juga berapa ya. Supaya kita bisa belajar nih, mensyukuri apa yang ada dan kenapa kita harus
misalkan untuk menaati dengan kebijakan yang ada. Jadi kan setiap kebijakan itu biasanya ada alasannya. Oke, mudah-mudahan gambaran hari ini dapat membukakan pikiran kita bahwa sebenarnya ya memang ini tuh necessary untuk dilakukan, dan tadinya tuh memang tidak mau dilakukan tapi harus dilakukan karena memang ya harga BBM atau harga minyak akan diprediksikan akan naik dalam jangka waktu singkat. Kalau itu yang terjadi, supaya memicu inflasinya bisa lebih turun lagi, itu akan ya dengan cara seperti itu. Itu aja guys yang ingin gue sampaikan hari ini. Bila mana kamu merasa info ini sangat sederhana dan dapat dipahami, dan juga kamu merasa info ini sangat bermanfaat, kamu coba share aja ke sosial media kamu, ke WhatsApp, ke Instagram, ke Facebook, ke Telegram, terserah. Kamu pakai media apapun atau di blog kamu, ya itu nggak masalah. Tujuan gue di sini adalah untuk memberitahu ke kamu semua bahwa ini loh dampak daripada kenaikan suku bunga. Sehingga kita sekarang juga jadi bisa belajar, oh berarti ini loh dampaknya, dan positif dan negatifnya seperti itu. Itu aja, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.